Hai guys, nah hari ini kita akan lanjut nih masih seputar aura. Jadi kan kita udah belajar apa itu aura, kemudian apa saja sih masalah seputar aura, lalu bagaimana cara kita untuk mengatasinya atau membersihkan aura kita atau menambal aura kita yang robek itu. Nah sekarang kita akan membahas bagaimana cara untuk memperkuat aura kita. Cara memperkuat aura yang pertama itu adalah dengan cara belajar untuk bisa centering yourself atau berada di tengah atau balik ke tengah lagi. Bisa juga dibilang kita mindfulness atau sadar betul setiap langkahmu, setiap jamnya, setiap detikmu itu kamu meluangkan waktunya untuk apa. Misalnya kayak aku sendiri kadang-kadang aku nggak sadar aku tuh marah itu lumayan lama ya, kayak 30 menitan itu lama buat aku. Biasanya itu nggak lama, cuma berapa detik gitu ya, terus langsung balik lagi ke center. Nah itu harus belajar ke center lagi, gimana caranya centering. Semua orang pasti akan menemukan cara yang terbaik buat mereka. Terserah ya, bisa belajar dari mana aja, tekniknya apapun itu. Yang penting setiap kali ada masalah, ada berita ya, duka, ada berita sesuatu lah yang bikin kita wush gitu ya. Flushing all that adrenaline baby. Semua hormon-hormon yang yang bikin kita berada di posisi survival, fight and flight, ketakutannya berlebihan seolah-olah ada macan di depan mata kita, padahal itu hanya sekedar berita misalnya atau pikiran atau sesuatu yang mengganggumu saat itu. Nah, kalau bisa jangan lama-lama, belajar untuk bisa centering lagi, kemudian kita juga harus belajar grounding itu juga sama sebenarnya seperti centering fungsinya. Terus selain itu juga kita belajar untuk mindfulness breathing. Jadi gini, kita terlahir di dunia ini itu nggak ada yang ngajarin bagaimana cara menggunakan badan kita. Padahal kalau kita beli kamera itu kan pasti ada buku panduannya. Beli mobil ada buku panduannya, rice cooker aja ada buku panduannya ya. Nah salah satunya itu bernafas. Kita nggak diajarin bagaimana caranya bernafas. So anyway, mindfulness breathing buat kita nih orang dewasa harus tahu bagaimana cara kita bernafas. Kalau bisa jangan terengah-engah. Kalau bisa harus yang lebih teratur, lebih dalam lagi, karena struktur paru-paru kita juga kan didesain untuk lebih maksimal kalau kita mengambil nafasnya ke diafragma ya atau ke perut. So latihan itu mungkin teman-teman ada yang tahu Qigong ya, bisa belajar Qigong juga. Itu juga bagus sekali. Nah, yang selanjutnya itu adalah dengan cara berolahraga atau menggerakkan tubuh secara teratur setiap harinya, atau bisa juga menari ya. Mungkin ada dari teman-teman yang kayak aku nggak suka olahraga. Aku lebih memilih untuk menari. Intinya mengoyangkan badan kita aja. Kalau aku lebih suka yang tidak berstruktur. Orang lain lihat wagu atau jelek atau nggak bagus, cuekin aja. It's for you darling. Buat kita buat enjoy. Biasanya sih anak-anakku menikmati aja sih kalau mamanya joget-joget, papanya apalagi. Nah selanjutnya selain olahraga atau menggerakkan badan secara teratur, yoga itu juga bagus ya. Sebaiknya kita juga menjaga makanan kita. Sebenarnya intinya gini, aku kapan hari itu pernah ngomong ya, makanan itu kalau sebaiknya itu yang dimakan nggak cuma sehat aja, nggak cuma organik aja, nggak cuma kandungannya aja bener, nggak ada chemicalnya, tapi informasinya. Food is information. What does that mean? Well, we look at our food in terms of the macronutrients of protein, fat, carbohydrates, and the micronutrients like minerals and vitamins. But understand that the very foods that you choose to eat are changing the expression of your DNA. The food choices we have today are causing genetic expression that leads to disease. Food is information. Instruct your genes wisely. I'm Dr. David Perlmutter. Dulu aku sakit-sakitan, gila. Setiap seminggu sekali pasti sakit. Oh my god, sebulan sekali pasti ada aja. Ada tipes lah, inilah, radang tenggorokan lah. Pokoknya nggak nyaman, pusing, dikit-dikit pusing. It's hell. Aku nggak suka gitu kan. Dengan keadaan kayak gitu aku nggak bisa maksimal, nggak bisa kreatif, nggak bisa. It's not nice. Nah anyway, jadi setelah aku mengganti cara aku berpikir, cara aku berperasaan, dan cara aku makan, di garis bawahi cara aku makan
menggunakan dan mengekspos diriku dengan hal-hal di luar sana, aku nggak pernah sakit, udah 9 tahun terakhir. Nomor 4 itu adalah menghabiskan sebanyak mungkin waktu di luar rumah atau di alam terbuka. Atau bisa juga digantikan dengan binatang peliharaan yang happy ya, yang bersemangat. Nah, yang nomor 5 itu kita bikin jurnal syukur, kalau bisa setiap malam sebelum tidur. Nah, selanjutnya itu adalah kita banyak-banyakin tertawa atau tersenyum atau apa ya, bersenang-senang, pokoknya dibawa santai, dibawa senang. Nah, yang nomor 7 itu adalah simple sih, mengagumi seni atau mengagumi keindahan. Nah, makanya aku juga kan ada Neurographica Art ya, maksudnya arahnya ke sana. Gimana caranya kita merubah gelisah, marah, kecewa ke sebuah seni, ke sebuah art yang bisa kita kagumi. Jadi kalau kita ingat hal itu bukan sesuatu yang menyebalkan lagi, tapi menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang mengganti meaningnya, artinya tuh diganti. Jadi trauma itu kan salah satu yang mendasari itu, selain kita bisa melepaskan, mengakui, mau belajar dari hal tersebut, kita juga harus bisa mengganti meaningnya atau mengganti artinya. Yang tadinya mungkin negatif jadi positif, intinya gampangannya kayak gitu. Yang nomor 8 itu adalah kita melakukan atau rajin-rajin melakukan pengampunan. Pengampunan ini terserah ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing aja. Intinya kita memaafkan diri kita atas kesalahan atau atas kepercayaan, percaya bahwa hari ini aku menjadi victim gitu, atau percaya bahwa hari ini apalah gitu ya, sesuatu yang menyakitkan kita atau menyedihkan kita. Nah, yang nomor 9 itu adalah dengan menggunakan bantuan dari luar. Nah, wujud bantuan dari luar itu apa saja, banyak sekali. Misalnya kita bisa menggunakan essential oil. Nah, cara menggunakan essential oil itu pakai apa? Bisa pakai kayak parfum itu, jadi ramuan minyak-minyakan lah ya, dari essential oil sama carrier oil, terus sama rempah-rempah nanti kita gunakan di tangan kita, atau kayak menggantikan parfum. So far aku sih seperti itu. Atau bisa juga menggunakan diffuser, aku lebih suka juga kayak gitu. Atau ada juga yang pakai lilin ya, terus di minyaknya itu dibakar, dikasih essential oil. Terserah lah, banyak sekali cara penggunaannya untuk essential oil ini. Kemudian selain essential oil, kita juga bisa bekerja dengan kristal. Kristal juga banyak sekali manfaatnya, bagus sekali. Apa saja kristalnya itu tergantung ya, setiap orang beda-beda kebutuhannya, jodohnya beda-beda, apa yang diinginkan di badan itu beda-beda. It's a mineral kingdom istilahnya kan. Nah, dia juga bisa membantu untuk meditasi. Biasanya aku taruh di tanganku kadang-kadang ya. Sound healing, biasanya singing bowl yang dari ice ya, dari kayak gelas kayak gitu, atau mungkin yang bukan gelas juga bisa, yang dari Tibetan itu, terserah lah. Pokoknya ada banyak sekali healing modality di luar sana yang intinya the frequency is the medicine kan. Jadi obatnya itu kan di frekuensi. Frekuensi itu apa aja, atau wujudnya apa saja, macam-macam. Bisa berupa suara, bisa berupa sinar, cahaya, bisa berupa getaran, pulse, magnetic pulse kayak gitu. Bisa juga aroma ya, bau-bauan itu kan memiliki frekuensi. Bisa juga banyak sekali guys. Kalau kita belajar ke sana ya, ke arah kuantum, terus frekuensi vibrasi, aku kan kebetulan suka, jadi aku suka geeking. Geeking itu mencari tahu lebih banyak seputar hal itu. Oke guys, seperti biasa, thank you, I love you, and goodbye for now.